Halo sahabat Luna, balik lagi sama saya Gerdi, dan hari ini saya akan overview detail tentang mesin cutting Luna ini. Oke, ini namanya mesin cutting hydrogel Fairmont. Ini mesin cutting keluaran terbaru dari Luna, dan kita akan coba cek satu-satu bentuk display, cara konektivitas, dan cara pengoperasian dari mesin cutting ini. Oke. Kalau dilihat dari bentuknya, kalian bisa lihat ini bentuknya lebih unik lagi. Berbeda dengan yang sebelumnya, ini lebih elips ya. Lebih elips, jadi lebih bulat sedikit ya kan. Terus lebih kecil dan ada warna dominan yang cukup terlihat ya. Warnanya ungu, dan nanti kita akan ada dua warna ungu dan warna biru ya di sini. Oke, kita coba cek satu-satu aja. Di sini ada power button, ya ini buat on off mesinnya. Lalu di sini ada tempat untuk meletakkan material. Lalu di sini ada kotak, bisa dibuka dan ditutup. Ini tempat untuk kontrol jarum atau pisau pemotong material. Ya, ini bisa dibuka juga. Nanti kita cek satu-satu. Ini dia tempat pisaunya, tempat pemotongnya. Lalu ada monitor. Oke, keunggulan dari mesin ini ada dua. Jadi cara pengoperasian mesin ini bisa dilakukan dari mesinnya langsung menggunakan WiFi atau menggunakan handphone dari aplikasinya. Ya, kita akan coba review satu-satu apa aja yang ada di mesin ini, tampilan mesin ini, tampilan monitornya. Lalu nanti kita akan cek juga tampilan dari aplikasi si mesin ini di handphone. Oke. Di sini kalau bisa kita lihat ketika dinyalain mesinnya, yang pertama kelihatan displaynya ada serial number, lalu ada cutting mount, ada balance, lalu di sini juga ada beberapa kategori. Kategori ini adalah pattern untuk si materialnya. Jadi material ini bisa potong apa aja. Di sini ada handphone, ada tablet, ada smartwatch, terus ada kamera dan lain-lain. Ini sih kebanyakan kita pakai buat handphone atau tablet. Lalu di pojok kanan atas ini ada lambang koneksi. Jadi kalau yang dari monitor ini kita bisa ngoperasiin mesin ini pakai WiFi. Jadi di sini masih, kalau di sini kelihatan belum connect ya. Nanti kita coba konekin. Lalu di sebelah kanannya, sebelah sisi yang lainnya, di sini ada gambar setting. Kalau kita buka setting, di sini ada increment cutting amount, lalu ada WiFi setting, ada language setting, ada data update, ada print setting, ada force, speed, automatic, system information, ada restart shutdown juga. Di sini bisa nge-restart dan shutdown mesin ini dari monitor. Terus ada statistik. Banyak banget menunya. Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama itu increment account. Jadi ini buat masukin dia punya total amount atau total cutting, amount cutting. Jadi yang mungkin yang di sebelumnya itu tinggal masukin juga, tapi mereka pakai aplikasi. Di sini juga bisa gitu. Tinggal kita masukin dia punya numbernya. Ini saya coba contohin, saya ambil di sini ada. Oke, jadi di sini ada number cuttingnya, tinggal kita masukin aja 44, tinggal diklik aja di sini. Habis itu dikonfirm dan akan nambah dia punya total amount-nya. Bisa dilihat di mana? Kalau di sini di depan, di display paling depan. Ketika kita nyalain udah kelihatan cutting amount-nya sisa berapa. Setiap satu serial number untuk cutting amount ini biasanya 55 dari kita. Oke. Terus kita lanjut lagi ke WiFi setting. Ini tadi belum nyala, ini kita coba nyalain ya.
tinggal nyalain seperti biasanya on off ya kan, terus dia langsung cari wifi-nya yang mau dipakai apa. Di sini kebetulan udah kita konekin, tinggal kita sinkron aja, habis itu tinggal kita back. Jadi layar monitor ini hampir mirip sama handphone ya, jadi sebenarnya penggunaannya friendly banget buat kita, nggak ribet lah. Terus ada language setting, ini lebih ke bahasa, kita mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau yang lainnya. Saya biasanya pakai bahasa Inggris aja biar gampang, bahasa Indonesia kalau yang mau nggak apa-apa. Terus ada data update. Data update ini dia buat update aplikasi, jadi nggak perlu dilihat, nggak perlu dicek terus-terusan. Ini data update akan datang dari pusat, jadi ketika pusat bilang ada update baru kita buka ya, jadi nggak perlu repot untuk buka, lihat, cek atau apa, nggak usah. Lalu print setting ini juga jangan dipakai, ini menu coming soon akan kita pakai, tapi saat ini nggak digunain, jadi kita lewatin aja. Terus for speed automatic, ini ada beberapa hal yang mesti memang dinyalain, yaitu automatic, karena automatic ini kalau kita matiin berpengaruh pada sensor ya, jadi automatic ini harus dinyalain. Ini adalah sensor. Kenapa dibilang automatic? Karena nanti mesin ini berbeda dengan mesin sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita mesti masukin, kita harus pasin dan lain-lainnya. Kalau yang mesin ini dia masuk sendiri. Bagaimana jemputnya? Jadi otomatis. Material itu otomatis bisa masuk sendiri. Itu kenapa harus di on untuk field yang otomatiknya. Terus ada speed. Speed di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Biasa kita pakai yang nomor 2. Kalau mau agak lebih cepat lagi nomor 3. Nomor 1 agak lebih lambat. Lalu blade force ini yang seperti sebelumnya, dia itu tekanan. Jadi ini bisa disetting juga, ada 5. Ini lebih gampang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu screen lock dan lain-lain ini jarang dipakai juga. Yang biasa kita perhatiin ya hanya speed, blade force, sama automatic. Automatic ini harus nyala karena berpengaruh pada sensor. Ketika ini dimatiin, material yang kita letakkan di bawah sini nggak akan masuk sendiri gitu loh, jadi malah diem aja gitu loh. Padahal itu adalah salah satu kelebihan dari si mesin ini. Oke, kita lanjut lagi ke sistem information. Ini lebih kepada softwarenya dia, jadi kita tahu nih software modelnya apa ya. Ini lebih ke pabrik sih. Nanti juga update version, yaitu sama seperti yang sebelumnya, update data itu. Lalu ada restart sama shutdown. Ini buat tombol on off, selain tombol on off yang ada di depan sini, jadi dari monitor juga bisa. Lalu ada restore factory. Yang sebelumnya, mesin sebelumnya itu cara reset atau restore kepabrikan itu ada beberapa cara ya kan. Ada yang tombol on off-nya dipencet yang lama, terus baru dia ngereset sendiri. Nah ini lebih gampang, di monitor sudah ada. Oke, lalu statistik ini buat ngeliat kita sudah cutting berapa banyak material. Lalu ya ini ada kayak kurvanya lah nanti, jadi kelihatan berapa hari, selama 30 hari kita udah motong berapa, terus jenisnya apa aja tuh ada semua, nanti bisa ditampilin di sini. Oke. Terus kita akan balik ke aplikasi. Kita akan coba ngomongin aplikasinya. Jadi di sini aplikasi konektivitasnya, cara koneksinya itu menggunakan Bluetooth ya. Cara koneksinya kayak yang sebelumnya ya. Jadi modelnya nanti awal akan seperti ini ya. Di sini udah langsung nongol. Nah ini ada beberapa cutting mesin di sini yang akan kedeteksi nih, karena kebetulan di dekat sini juga ada. Bagaimana cara taunya mesin ini nomor Bluetoothnya apa, atau seri Bluetoothnya apa gitu, nomor berapa? Caranya ada di bawah mesin. Jadi di bawah mesin ini ada nama Bluetoothnya, Cutter F2A0. Tinggal kita cari di sini. Nah ini F2A0. Tinggal kita klik, lalu masuk. Tampilannya hampir mirip sama yang ada di monitor, di mesin. Settingannya dan lain-lainnya juga ada di sini. Kalau di sini saya pakai bahasa Indonesia, coba biar lebih mudah, biar bedain. Ada parameter umum, tetapan bahasa, tetapan Bluetooth. Oh ini agak Melayu ya.
terus mulakan semula atau tutup ya kan, ya hampir sama sih sebenarnya jenis-jenisnya, caranya pun juga gak sama. Terus di parameter umur juga saya ini ada otomatisnya, saya onin juga. Jadi mau pakai yang di mesin atau di aplikasi di handphone ini bisa dua-duanya ya. Bedanya cara koneksinya aja. Yang satu kalau langsung dari mesin ya pakai WiFi, kalau yang di sini pakai Bluetooth. Oke, pastikan yang penting itu adalah otomatisnya nyala. Ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan coba potong. Kita akan coba potong satu material hidrogel ini. Nanti kita akan pilih. Yang perlu diingat dari teman-teman adalah ketika mesin ini datang, yang perlu diperhatikan adalah pisaunya. Sama halnya dengan pisau yang mesin pertama yang sebelumnya, mesin ini juga harus disetting. Ya, cara settingnya pun sama. Ketika masih baru ya keluarnya cuma sedikit aja sih mata pisaunya. Ya, ini bisa dilihat. Oke. Ketika sudah oke, tinggal dipasang aja. Tutup. Kita akan coba potong satu ya. Saya akan gunakan yang ada di monitor aja, yang lebih mudah. Karena kalau yang di sini juga sama aja gitu. Yang sebelumnya kan sudah menggunakan aplikasi, jadi bisa mirip lah gitu ya. Jadi kita pakai yang di sini aja. Oke, di sini ketika kita klik yang font, kita bisa cari brand-brandnya, ada banyak banget seperti yang sebelumnya, jadi bisa dicek satu-satu. Kita akan coba Apple. Kita akan coba Apple 11 Pro biar gampang. Di sini juga ada banyak nih patternnya, jadi bisa dipilih sama teman-teman yang mudahnya seperti apa. Oke, setelah kita pilih, tinggal kita masukin materialnya ya. Cara masukin materialnya gampang, dia cuma ditaruh aja dan otomatis masuk ya. Nggak seperti yang sebelumnya kita harus buka kunci terus masukin lagi dan lain-lain. Jadi ini punya kelebihan yang lebih baik kan. Oke, setelah itu tinggal kita start cutting. Nah, tinggal kita tunggu sampai selesai. Ini juga nggak perlu dilihatin karena nanti akan ada warningnya dari si mesin. Dia akan bunyi ketika selesai, ketika done. Ini nggak usah ditarik-tarik ketika lagi motong seperti ini. Oke, tinggal ditunggu aja. Dan ini motongnya nggak lama banget. Nah, selesai. Ketika selesai kita nggak perlu lihatin. Ini udah ada warningnya dari si mesin ini. Oke, ketika ada bunyi itu udah kelar. Oke, dan hasil potongannya bagus. Ya. Oke, nanti kita akan coba pasang bagaimana hasilnya. Oke, ya kurang lebih untuk mesin yang baru ini nggak banyak yang perlu diperhatiin, paling cuma sistemnya aja yang seperti tadi. Ini apa, dan cara setting jarumnya pun juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Mungkin bisa dilihat di video sebelumnya juga ada cara setting jarum, itu juga sama. Yang perlu diperhatikan hanya beberapa hal yang tadi. Pertama yang dari otomatis, terus cara masukin materialnya juga secara otomatis ya kan. Terus for speed dan lain-lainnya juga tetap diatur hampir sama dengan yang sebelumnya. Cuma bedanya di sini ada reset factory, artinya ketika ada problem dan lain-lain ini lebih mudah untuk digunakan. Kalau yang dari aplikasi sama aja seperti yang sebelumnya. Atau kita coba sekali lagi buat motong pakai aplikasi biar meyakinkan. Ya, ini udah terkoneksi dengan mesin ini. Sama juga, kita tinggal masukin aja. Oke, sudah masuk. Oh ya, buat teman-teman yang
masang material nih misalnya, oh masang materialnya miring nih, terus gue mau keluarin lagi gimana caranya karena udah kekunci nih atau udah, ini tinggal dipencet sekali aja maka si materialnya keluar ya, dan kita bisa taruh ulang biar lurus. Oke, ini kita coba buka fontnya lagi sama kayak tadi, saya coba di Apple juga 13 Pro. Lalu kita pilih ya mau material yang mana, kita pakai yang ini. Oke, tinggal mulai potong ya. Di sini udah jalan, tinggal ditunggu aja, sama nanti juga akan berbunyi bahwa dia udah selesai. Di sini akan kelihatan. Oke, ketika selesai dia akan tetap berbunyi, dan di sini akan kelihatan juga di handphone akan ada information bahwa ini udah selesai. Hampir sama, hampir mirip, mudah juga digunakannya. Sesimpel itu untuk menggunakannya. Terus kita angkat, sama juga, bagus juga hasil potongnya. Oke, sahabat Luna, ini saya mau ingetin lagi kenapa kita harus berpindah atau kita transisi ke screen guard yang berbentuk hidrogel. Apa sih keunggulan dari si hidrogel ini? Ada banyak keunggulan dari hidrogel dibandingkan screen guard yang lainnya. Kenapa harus kita pakai hidrogel? Yang pertama, hidrogel ini bentuknya tipis, berbentuk gel. Jadi ketika kita pasang di handphone kita, ya, dia tipis, jadi tidak mengurangi sensitivitas saat kita mengoperasikan handphone kita yang sudah menggunakan hidrogel. Yang kedua, ketika bentuk handphone kita agak lebih curve di bagian layar, ya kan, agak sedikit belok atau agak sedikit cekung atau cembung, ya, ini bisa mengikuti karena hidrogel ini bentuknya dari gel dan bisa mengikuti bentuk si handphonenya tersebut. Lalu karena dia bentuknya gel, ketika mengalami benturan ringan ya di bagian depan atau bagian yang dilapisi oleh hidrogel, itu dia akan kembali seperti semula lagi. Jadi bekas baretan atau bekas benturan ringan ini bisa kembali lagi ke bentuk semulanya. Jadi benar-benar bisa melindungi lah layar handphone kita ya. Oke, sekian dulu video hari ini tentang mesin cutting hidrogel Luna yang bernama Fairmont ini. Nanti kita akan kembali lagi ke video-video berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.